warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ananda Saputra dari 12 TKJ 1 ingin membacakan surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yattafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Artinya, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka. Itu asbabun nuzulnya. Menurut Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi menanyakan tentang bukti kebenaran Nabi Musa alaihi wasallam. Mereka berkata, Nabi Musa memilih tangan dan tongkat yang bisa bercahaya bagi yang melihatnya. Kemudian orang Quraisy mendatangi kaum Nasrani menanyakan tentang bukti kebenaran Nabi Isa alaihi wasallam. Mereka berkata, Nabi Isa alaihi wasallam bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta dari lahir, dan menghidupkan orang mati karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang Quraisy mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bukti syafa menjadi emas. Kemudian Rasulullah berdoa dan turunlah ayat 190 sampai ayat 191 surat Ali Imran. Kandungan dalam ayat tersebut pertama, tanda-tanda kebesaran Allah meliputi seluruh jagat raya. 2. Keteraturan siang dan malam memiliki tujuan dan sistem yang maha dahsyat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 3. Ulul albab adalah hamba Allah yang senantiasa memikirkan segala ciptaan Allah yang menjadikannya hamba yang taat dan bersyukur. 4. Manusia yang berpikir kritis, objektif, dan seimbang menjadi lebih dekat dengan Allah dan menjaga keseimbangan alam semesta. Saya akan membaca surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fadzun qalizal qalbi lan fahdu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum lil fil amri fa iza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul muttawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Kandungan ayat dari surat Ali Imran ayat 199 bunyi, senantiasa bersikap lembut dan berkasih sayang. Kemudian dakwah Islam tidak akan diterima dengan kekerasan atau paksaan. 3. Saling memaafkan, memohon ampun dan musyawarah dalam segala urusan. 4. Konsisten menetapkan hasil musyawarah dan bertawakal dalam urusan hasil. 5. Memiliki tekad yang kuat yang diiringi dengan tawakal kepada Allah. Saya akan membaca surat Al-Baqarah ayat 83.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqo bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atus zakah summa tawalaitum illa qalilam minkum wa antum muhridun. Artinya, dan ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu membangkang. Bandungan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, perintah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban setiap anak. 3. Berbuat baik itu luas cakupannya. 4. Bergaul harus mengedepankan sopan santun dan akhlak yang mulia. 5. Harus ada kaitan antara dimensi spiritual dan dimensi sakral. 6. Larangan mengikuti sikap umat terdahulu. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.